Ribuan masyarakat kota Palembang tumpah ruah membanjiri pelataran Benteng Kota Besak di malam Tahun Baru 2025. Warga terpukau dengan indahnya drone show atau atraksi drone yang menari di atas jembatan Ampera membentuk puluhan lambang yang menjadi simbol ikon kota Palembang, bahkan membentuk lafaz Allah. Drone show menjadi satu-satunya atraksi 150 drone membentuk formasi indah pada malam Tahun Baru 2025 di Indonesia. Beruntung bagi warga kota Palembang berkesempatan dapat menyaksikan secara langsung aksi drone show berlatar indahnya kerlap-kerlip lampu jembatan Ampera dan Sungai Musi. Kami beruntung sekali ya di tahun ini, tahun 2025 ini, Palembang launching musikus dan bersama ada juga drone show. Itu keren banget pertunjukan drone yang sangat luar biasa dari berbagai bentuk yang mereka ciptakan, dari ada lama Allah, ada buku, pempek, semuanya ya seru-seru. Sampai ada pesta kembang api, Masya Allah, ini keren banget lah. Malam tahun baru di atas Sungai Musi dengan latar jembatan Ampera. Sebelum puncak acara di pelataran Benteng Kota Besak, pemerintah kota Palembang juga menggelar zikir akbar di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Dari Palembang, Erwin Setiawan iNews melaporkan. Kendaraan mengular hingga lebih dari 10 km. Warga mengeluhkan lambannya pembersihan longsor karena alat berat yang terlalu lama diturunkan ke lokasi. Kecewa lah. Nah, maunya seperti apa? Alat berat. Maunya cepat ya, pakai alat berat ya, cepat ya. Alat berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus. Ya tunggulah. Terpaksa ya. Ya paksa. Memasuki akhir tahun, cuaca ekstrim melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan bencana alam mulai dari tanah longsor hingga banjir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Inilah video viral yang menggemparkan warganet plus 62. Sebuah kapal nelayan terbalik terhempas gelombang tinggi yang diakibatkan manuver kapal patroli Marine Police Singapura. Peristiwa itu menimpa nelayan asal belakang Padang Kota Batam yang tengah mencari ikan di sekitar Pulau Nipah, Kepulauan Riau, kawasan perbatasan NKRI. 5 perahu nelayan didatangi 2 kapal patroli Marine Police Singapura. Kapal patroli Singapura berulang kali bermanuver mencoba menghalau kapal nelayan Indonesia. Dia bilang ini air kita. Oh, itu air dia katanya, laut dia katanya. Oh, iya. Kita lagi ngapain di sana, Pak? Kita lagi mancing. Berapa orang, Bapak? 5 kapal. kapal. Nah, waktu mereka mutar-mutar tuh apa yang terjadi? Saudara saya tuh jebur ke laut. Jebur ke laut langsung kita ambil rekam video. Manuver Polis Marine Singapura mengakibatkan salah satu kapal nelayan terbalik dan korban nyaris tenggelam. Tindakan kapal patroli Singapura dinilai mencederai nelayan Indonesia. Jika benar para nelayan melanggar batas perairan, seharusnya ditegur dengan cara-cara kemanusiaan, bukan dengan cara arogan. Janganlah seperti itu dilakukan. Ya kalau memang pihak Singapura menjaga teritorialnya, menjaga kedaulatannya, ya juga begitu. Ini memancing emosi masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Indonesia umumnya. Ketua HNSI Kepulauan Riau, Disrawandi menambahkan, peristiwa pengusiran nelayan di perairan perbatasan sudah sering terjadi. Hanya saja bukti arogansi Polis Marine Singapura tidak pernah terdokumentasikan. Sejumlah nelayan bersama HNSI Kepri telah mendatangi Konsulat Jenderal Singapura di kawasan Pandu, Batam, menyampaikan keberatan terkait arogansi Polis Marine Singapura. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa melaporkan. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk rekening. Supermarket Sweet hanya di MNC TV. Enak kopinya. Besti, kalau lo minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih.
Lu mau diracun sama tuh orang. Bawa pulang. Entar dulu. Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Siraman kolbu di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Supermarket Sweep. Belanja buang uang? No. Bawa pulang uang jutaan rupiah? Yes. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Tunggu ya, Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Pemilik Radius Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Martin. Ngapain sih lu di sini? Lalu yang manggil gila. Siapa yang manggil kagak? Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Ini adalah salah satu rekaman kamera CCTV saat pasangan suami istri penipu beraksi. Mereka membeli barang dan berpura-pura membayar dengan cara transfer ke rekening. Tidak hanya membeli barang, mereka bahkan melakukan penarikan uang tunai dengan modus akan mentransfer ke rekening pemilik toko. Namun ternyata bukti transfer yang mereka tunjukkan palsu. Polisi menangkap Pasutri Anwar 30 tahun dan Farida 28 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan modus memperlihatkan sistem pembayarannya ini seolah-olah transfer. Transfer ini ada diedit struk transfer di salah satu aplikasi. Setelah diperlihatkan, dia langsung meninggalkan tempat. Dua pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 10 kali di Kabupaten Goa. Pelaku menargetkan warung kelontong dan toko yang tidak memiliki aplikasi M-Banking. Para korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pasutri residivis kasus penipuan dengan modus transfer rekening terancam pasal 379 KUHP dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan kepala program studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari.
Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari dan minggu depan ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Enak kopinya. Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Bawa pulang. Bawa pulang. Entar dulu. Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Bawa pulang. Bawa pulang. Entar dulu. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Supermarket Sweep. Belanja buang uang? No. Bawa pulang uang jutaan rupiah? Yes. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Tunggu ya, Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Pemilu News Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Martin. Ngapain sih lu di sini? Lalu yang manggil gila. Siapa yang manggil kagak? Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Meski dalam suasana keprihatinan karena gaji 3 bulan dan DP pemain belum dibayarkan manajemen Sriwijaya FC, namun pemain dan jajaran pelatih Sriwijaya FC masih menggelar latihan di lapangan Jasdam Palembang Senin sore. Latihan ini sebagai persiapan laga kandang melawan FC Bekasi City 4 Januari 2025. Asisten pelatih Sriwijaya FC Amirul Mukminin menggeber latihan dengan skuad yang tersisa karena ada 8 pemain memilih pergi. Pemain tersebut antara lain Ade Suryana, Senko Gelsen Abanda Rahman, Benny Oktavianto, Dendi Agustian, M. Rivaldi, Manda Cingi, dan Jandia Eka Putra.
Kepergian pemain tentu membuat pusing jajaran pelatih karena meski jendela transfer sudah dibuka, belum ada pertanda pembelian pemain dari manajemen Sriwijaya FC. Bukan tidak mungkin kalau anak lokal kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh head coach, sesuai dengan kebutuhan tim, ya bukan tidak mungkin akan direkrut. Kepedulian ditunjukkan Ketua Askot PSSI Palembang sekaligus Ketua Askot PSSI Kota Palembang, Muhammad David. Dirinya menawarkan sejumlah talenta sepak bola Sumsel. 9 pemain yang kita kirim itu silakan mereka bermain aja, bermain untuk membela tim kebanggaannya Sriwijaya FC. Ya, tidak perlu harus memikirkan gimana caranya Sriwijaya FC akan membayar ke 9 pemain itu. Manajemen SFC memang kesulitan karena minimnya sponsor serta tunggakan pajak warisan dari manajemen sebelumnya. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Melalui sela-sela daun bebatuan, butiran air jatuh dari ketinggian, melengkapi nuansa kesejukan air terjun Curug Hujan. Berada di desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Bengkulu Utara. Air terjun Curug Hujan saat ini menjadi salah satu tujuan populer wisatawan. Menuju lokasi, perjalanan dapat ditempuh selama 1 jam dari Pokdarwis desa setempat. Meski perjalanan terjal dan menantang, lelah akan terbayar saat mencapai lokasi ini. Jernihnya air dari Bukit Barisan terasa sejuk dan menyegarkan, menambah suasana asli dan alami di lokasi air terjun ini. Di sini cukup bersih, sejuk, nyaman, fasilitasnya mantap. Bisa dikatakan wisata yang bagus untuk didatangi. Segar, sejuk, mungkin agak capek ya kalau dari kota ke sini capek. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Di akhir pekan, wisatawan baik dari dalam maupun luar wilayah berkunjung ke lokasi objek wisata ini. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika masakan khas Taiwan dipadukan dengan kuliner Nusantara seperti rendang dan sambal mata khas Bali? Pastinya Anda penasaran dengan rasanya, bukan? Ya, di salah satu resto kawasan Alang Laweh, Padang, Sumatera Barat ini menyediakan perpaduan kuliner Taiwan dan Indonesia. Resto ini menyediakan berbagai menu mulai dari rendang pau, spicy chicken pau, black pepper pau, serta sambal mata chicken pau. Seluruh bahan-bahan dan pengolahannya diproduksi sendiri, sehingga rasa dan kualitasnya senantiasa terjamin. Roti pau yang di dalamnya ada daging rendang menjamin lidah Anda tak berhenti bergoyang saat menyantapnya. Perpaduan rasa manis roti pau dengan pedasnya rendang dijamin pasti nendang. Ada juga menu daging ayam yang dibaluri sambal matah yang dimasukkan ke dalam roti pau ini, dijamin membuat Anda ketagihan. Dominan bumbu rendangnya rasa dengan rotinya cocok juga dengan bumbu rendangnya, jadi enak. Enak. Biasanya kita kan makan roti pau itu campuran cuma kayak coklat, kacang hijau sama suwir ayam. Kalau ini kita dikasih ayam apa ya? Ayam yang daging top kayak burger lah. Ini cocok, enak. Kuliner pau kekinian ini dibanderol dengan harga mulai Rp15 hingga Rp25.000 per porsi. Kuliner ini tak hanya digemari kalangan milenial, namun juga kerap dijadikan oleh para pelancong. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.